Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau membahas mengenai soal-soal dari tes wawancara P3K. Baik teman-teman semuanya, tanpa perlu banyak kata lagi, kita akan memulainya. Oh ya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk mensubscribe channel ini karena saya akan selalu menyediakan pembahasan soal terbaru di channel ini agar tidak ketinggalan. Baik, kita akan mulai dari tes wawancara yang pertama. Yang pertama adalah Anda harus menyelesaikan sejumlah proposal saat jam pulang kantor. Anda belum bisa menyelesaikan proposal tersebut. Padahal besok pagi sebelum jam 10 WIB, proposal harus segera dikumpulkan. Sikap Anda adalah A. Memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan proposal tersebut. Yang B. Meminta bantuan rekan lain agar proposal cepat selesai. Yang C. Membawa pekerjaan ke rumah. Yang D. Menyelesaikan proposal tersebut dan memaksa teman kantor membantu. Nah, untuk tes wawancara itu tidak ada yang namanya jawaban salah ya teman-teman. Tetapi dalam setiap pilihan itu ada poinnya masing-masing. Dan poin yang paling besar itu adalah jawaban yang paling benar. Kita mulai dari yang pertama, dari pilihan yang pertama yaitu memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan proposal tersebut. Nah, di sini untuk pilihan ini adalah benar, tetapi masih kurang tepat rasanya ya teman-teman. Kemudian yang B ini meminta bantuan rekan lain agar proposal cepat selesai. Jadi kita di sini meminta bantuan dari teman kita. Kemudian yang C membawa pekerjaan ke rumah. Nah, yang D adalah menyelesaikan proposal tersebut dan memaksa teman kantor untuk membantu. Nah, untuk dari soal yang pertama ini, jawabannya itu adalah yang B, yaitu kita meminta bantuan rekan lain agar proposal cepat selesai. Jadi kalau misalkan kita kerjakan bersama-sama dengan teman, itu akan meringankan kita juga dan pekerjaan kita juga akan cepat selesai. Nah, di sini untuk poinnya ini adalah 4. Kemudian yang A ini sebenarnya juga benar, jawaban yang benar tetapi kurang tepat teman-teman. Jadi untuk yang A ini poinnya itu adalah 3. Dan kemudian yang C membawa pekerjaan ke rumah. Ini pilihan yang kurang tepat juga tetapi ada poinnya juga yaitu adalah 2. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan proposal tersebut dan memaksa. Nah, ini di sini ada kata memaksa teman. Nah, jadi di sini poinnya hanya 1. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan di tes wawancara yang kedua. Soalnya adalah sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya Anda sudah tahu siapa yang melakukannya. Sikap Anda, nah di sini kita ditanyakan sikap kita. Yang pertama, yang A, langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Kemudian yang B, marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan. Kemudian yang C,
mengirimkan surat peringatan pada pegawai yang bersangkutan. Kemudian yang D, mengadakan rapat, mendiskusikan, kemudian baru memproses bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada pegawai yang bersangkutan. Nah, kita di sini diminta bagaimana sikap kita, sikap Anda ketika kita itu menjadi kepala bagian seandainya. Nah, untuk yang A, langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Nah, ini langsung tutup poin ya teman-teman. Jadi ini secara garis besarnya itu kita memanggil secara pribadi untuk dimintai keterangan. Kemudian yang jelas yang B ini bukan, kemudian mengirim surat peringatan pada pegawai yang bersangkutan. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, mengadakan rapat mendiskusikan. Nah, ini kesannya masih mengadakan rapat. Ini tentunya masih bertele-tele juga. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, yakni langsung memanggil pegawai tersebut, pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Jadi ini poinnya adalah poin 4. Kemudian marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan, ini juga kurang tepat ya. Kemudian mengirim surat peringatan. Nah, ini mungkin yang terakhir, ini poinnya 1, kemudian mengirim surat peringatan kepada yang bersangkutan ini cuma peringatan. Padahal ini kasusnya adalah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang ini untuk kepentingan pribadi. Jadi pelanggarannya sudah cukup besar. Jadi mungkin ini juga kurang pas jawabannya. Jadi poinnya ini 2. Kemudian mengadakan rapat mendiskusikan, kemudian baru memproses bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada pegawai yang bersangkutan. Jadi ini sebenarnya benar, cuma masih kurang pas. Jadi ini jawabannya poinnya dapat 3. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin ada saran, boleh ditambahkan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan pada soal wawancara yang ketiga. Ini ada jawaban, ada pertanyaan. Anda pulang kantor pukul 5.17.00. Sebelum sampai ke rumah, Anda mampir ke rumah salah satu sahabat untuk mengunjunginya karena ia baru saja keluar dari rumah sakit. Baru sekitar 15 menit berkunjung, tiba-tiba salah satu rekan kerja di kantor menelpon. Ia meminta bantuan Anda mengecek proposal yang tadi terlewat. Belum dicek. Nah, sikap Anda di sini. Yang A meminta agar dicek besok saja karena sudah lewat jam kantor. Kemudian yang B langsung menuju kantor. Ini balik lagi ke kantornya. Kemudian yang C akan segera kembali ke kantor setelah kunjungan ke rumah teman Anda selesai. Kemudian yang D tidak peduli karena bukan urusan Anda. Nah, untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang A, yaitu meminta agar dicek besok saja karena sudah lewat jam kantor. Nah, ini poinnya adalah 4. Kemudian, untuk yang B, langsung menuju kantor. Ini poinnya adalah 2. Kemudian untuk yang C, akan segera kembali ke kantor setelah kunjungan ke rumah teman Anda selesai. Yang C ini poinnya adalah 3. Dan yang terakhir, tidak peduli karena bukan urusan Anda. Nah, ini poinnya adalah 1. Jadi, untuk tes soal wawancara yang nomor 3 ini, jawabannya adalah yang A. Yaitu meminta agar dicek besok saja, karena sudah lewat jam kantor.
Baik, kita lanjutkan pada soal tes wawancara yang nomor 4. Di kantor tempat Anda bekerja, baru saja berganti pimpinan. Nah, pimpinan yang baru berbeda dengan sebelumnya. Ia banyak mengadakan inovasi-inovasi baru. Sikap Anda, kita ditanya sikap kita kembali. Yang A, menentang keras karena belum tentu inovasi baru yang ia kembangkan memajukan perusahaan. Yang B, segala bentuk perubahan adalah hal biasa, jadi segera menyesuaikan diri demi kemajuan bersama. Kemudian yang C, membicarakan dan mengeluhkan tentang kebijakan baru dengan rekan kerja. Yang D, bersikap biasa, bekerja seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan perubahan. Nah, untuk yang 4 ini, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu segala bentuk perubahan adalah hal biasa, jadi segera menyesuaikan diri demi kemajuan bersama. Nah, di sini poinnya itu adalah 4. Kemudian yang A itu menentang keras karena belum tentu inovasi baru ia kembangkan memajukan perusahaan. Nah, ini poinnya adalah 1. Kemudian yang C, membicarakan dan mengeluhkan tentang kebijakan baru dengan rekan kerja. Yang C ini poinnya adalah 2. Kemudian untuk yang D, bersikap biasa, bekerja seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan perubahan. Nah, ini poinnya itu adalah 3. Jadi jawabannya itu adalah yang B untuk soal nomor 4 ini. Silakan jika ada saran boleh ditambahkan di kolom komentar. Lanjut pada soal wawancara nomor 5. Saya adalah wakil pimpinan di tempat saya bekerja. Pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat, perusahaan memerlukan keputusan yang sangat segera. Saya akan yang A, mengambil keputusan sesuai pemikiran saya. Yang B, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Yang C, mengadakan rapat dengan dewan direksi dan meminta pertimbangan. Yang D, menunda mengambil keputusan. Nah, dari soal nomor 5 ini bisa kita simpulkan bahwa di sini yang ditanyakan itu adalah keputusan Anda sebagai pimpinan. Dan sifatnya di sini sangat segera. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 5 itu adalah yang B, yaitu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Dan untuk jawaban ini poinnya adalah 4. Kalau benar, poinnya adalah 4. Nah, untuk yang C ini sebenarnya benar, mengadakan rapat dengan dewan direksi untuk meminta pertimbangan. Cuman di sini kan sifatnya itu mendesak, harus segera diambil tindakan. Jadi di sini poinnya adalah 3. Nah, untuk yang A sendiri ini mengambil keputusan sesuai pemikiran saya. Ini terlalu egois ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B dan poin yang A itu adalah 2. Dan untuk yang terakhir yang D itu adalah 1. Nah, kira-kira seperti itu. Jika ada saran, silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, baik. Kita lanjutkan pada soal wawancara, soal tes wawancara nomor 6. Pada suatu waktu, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan orang kantor. Dan tanpa sengaja, saya merusak kendaraan tersebut. Yang saya lakukan adalah
A. Segera memperbaiki kendaraan tersebut dan mengembalikan ke kantor dengan diam-diam. Kemudian, yang B. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. C. Melapor kejadian tersebut dan siap menerima segala konsekuensi. Yang D. Segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian kepada atasan. Nah, untuk jawaban dari soal tes wawancara nomor 6 ini, yang paling benar adalah yang D, yaitu segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian kepada atasan. Dan ini poinnya adalah 4. Yang A ini adalah segera memperbaiki kendaraan tersebut. Ya benar. Dan mengembalikan ke kantor dengan diam-diam. Nah, ini kurang pas ya. Jadi ini poinnya adalah 3. Kemudian yang B itu mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Nah, ini adalah poinnya 2 jika menjawab ini. Kemudian yang C, melaporkan kejadian tersebut dan siap menerima segala konsekuensi. Jika menjawab soal yang C ini, poinnya adalah 1. Nah, jadi jawaban yang paling benar dari soal wawancara nomor 6 ini adalah yang D, segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian kepada atasan. Nah, baik, kita lanjutkan pada soal wawancara nomor 7. Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun, Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minum alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur dokter tersebut. B. Melapor kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Yang C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. Yang D. Tetap membantu dokter tersebut dan bila terjadi apa-apa, Anda punya alasan supaya tidak disalahkan. Yang E. Memarahi secara langsung. Nah, dari soal ini tentunya mana jawaban yang paling benar. Jadi, untuk tes soal wawancara nomor 7, soal yang paling benar itu adalah jawaban yang paling benar itu adalah yang B, yaitu melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Ini bukan soal kita itu ingin mengadukan orang lain ya teman-teman. Tapi di sini kalau seandainya seorang dokter itu salah dalam, apalagi ini adalah sebuah operasi bedah. Kalau misalkan ada sebuah kesalahan, itu akan dicap sebagai malpraktik. Dan ini bisa berurusan dengan pidana. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman, silakan dicantumkan dari yang A sampai E ini. Silakan cantumkan di kolom komentar. Sebenarnya untuk semua jawaban itu tidak salah, semua jawaban itu ada poinnya. Hanya saja poin yang paling besar itu yang akan mendongkrak perolehan dari tes wawancara teman-teman. Baik, kita lanjutkan pada soal tes wawancara nomor 8. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Yang C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara tepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa.
Kemudian yang E, sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak, masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Nah, untuk yang nomor 8 ini, jawaban yang paling benar dari soal ini adalah yang A, teman-teman, yaitu masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi pilihannya adalah yang A untuk jawaban yang paling tepat. Untuk jawaban yang lain sebenarnya tidak salah, hanya saja poinnya tentunya akan berkurang. Baik, kita lanjutkan pada soal tes wawancara nomor 9. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Yang B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Yang C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Kemudian yang D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah tersebut. Yang E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk ke tempat pembuangan akhir meskipun jauh. Nah, untuk jawaban dari soal tes wawancara nomor 9 ini yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat dahulu untuk mencari solusinya. Jadi poinnya adalah 5. Yang A ini juga benar, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Ini poinnya adalah 4. Dan silahkan dipahami teman-teman untuk soal ini. Baik, kita lanjutkan pada soal tes wawancara nomor 10. Yang terakhir, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Kemudian yang B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Kemudian yang D. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Yang E. Meminta penjelasan dan dukungan kepada kepala sekolah untuk mencari strategi baru untuk perbaikan. Jadi jawaban yang paling tepat itu untuk soal tes wawancara nomor 10 ini, jawabannya itu adalah yang D, yaitu menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jadi poin di sini adalah 5. Pilihan yang paling benar. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja review dari tes wawancara P3K. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita belajar bersama. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar tidak ketinggalan
video-video terbaru dari saya, khususnya untuk pembahasan soal-soal P3K. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol gabung di sana sebagai pelanggan resmi dari channel ini. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan satu lagi untuk teman-teman yang akan mengikuti tes P3K pada tahun ini, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, agar bisa lolos menjadi ASN P3K pada tahun ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. I'm marveling your eyes.